Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Julita dengan NIM 20053008 dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan mata kuliah Pengantar Manajemen dengan dosen pengampu DR Rino SPD MPD MM. Baiklah, saya akan presentasikan yaitu mengenai materi Managerial Communication and Information Technology. Pada slide ini yaitu learning objective yang mana menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, itu menjelaskan hambatan interpersonal yang efektif, komunikasi dan cara mengatasinya. Kedua, bandingkan organisasi yang berbeda, arus komunikasi dan jaringan. Ketiga, jelaskan dua perkembangan dalam informasi teknologi yang berdampak signifikan tentang komunikasi manajerial. Yang keempat, diskusikan bagaimana teknologi informasi mempengaruhi organisasi. Nah, pada slide berikutnya itu tentang learning objective yang selanjutnya atau tujuan selanjutnya yaitu mendefinisikan komunikasi, menjelaskan proses komunikasi antar pribadi, menjelaskan faktor-faktor di mana metode komunikasi yang berbeda dapat dievaluasi, dan pada apa pilihan metode komunikasi tergantung, menyatakan bagaimana komunikasi non-verbal mempengaruhi manajer. What is communication? Ya, komunikasi itu penyampaian dan pemahaman suatu maksud. Jika tidak ada informasi atau ide yang disampaikan, komunikasi tidak terjadi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain yang memiliki kesamaan makna. Jenis-jenis komunikasi ada interpersonal communication, komunikasi antara dua orang atau lebih. Yang kedua, organization communication, yaitu semua pola, jaringan, dan sistem komunikasi dalam suatu organisasi. Ini adalah contoh komunikasi efektif ada condivieng, deconvening, yaitu jika pada yang pertama tree, maka yang kedua juga tree. Maksudnya di sini adalah komunikasi efektif terjadi ketika terdapat kesamaan makna antara individu A dengan individu B dalam penyampaian pesan. Nah, pada contoh tadi, individu A menyampaikan pesan yaitu ingin menyampaikan tree kepada individu B. Individu B menerima pesan yaitu tree. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan makna antara individu A dengan individu B. Process of interpersonal communication itu elemen of the process ada message yaitu pesan yang akan disampaikan, encoding mengubah pesan menjadi bentuk simbol, channel media yang dilalui pesan, decoding menerjemahkan ulang pesan pengirim, noise gangguan yang terjadi pada penyampaian, penerimaan atau umpan balik pesan. Kegaduhan dapat menciptakan distorsi dalam proses komunikasi. The interpersonal communication process. Nah, ini adalah cara-cara komunikasi atau proses komunikasi. Proses of international communication yang tadi akan dijelaskan pada slide berikutnya, yaitu method of communication interpersonal. Yang pertama, terdapat metode komunikasi yang beragam yang dapat dipilih. Yang kedua, metode yang dipilih harus mencerminkan kebutuhan pengirim, kebutuhan penerima, atribut atau ciri khusus pesan, atribut atau ciri khusus saluran. Ini adalah fluting communication method, yaitu ada umpan balik, kerumitan kapasitas, potensial, confidentially, encoding-iasi, decoding-iasi, time space constraint, cost, interpersonal rights, formality, scannability, time of consumption.
Process of international communication atau KON tadi ada bentuk-bentuk dasar komunikasi interpersonal. Itu nonverbal communication. Yang dimaksud adalah komunikasi secara tulis dan lisan. Tipe nonverbal communication ada body language, yang gerak-geri, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh lainnya yang menyampaikan maksud. Ada juga verbal intonation, penekanan seorang pada kata-kata atau kalimat yang menyampaikan maksud. Semua komunikasi lisan juga mempunyai pesan nonverbal. Komponen nonverbal biasanya membawa dampak yang besar. Nah, ini adalah facial expression convey emotion, yaitu ekspresi dari sebuah emosi seseorang. Dari KON tadi ada beberapa baris, yaitu filtering, yang mana manipulasi informasi yang disengaja untuk membuat informasi tersebut tampak lebih menyenangkan bagi penerima, yang mana informasi diringkas dan digabungkan oleh pengirim sehingga atasan tidak menjadi kebanjiran informasi. Luasnya penyaringan dipengaruhi oleh banyaknya tindakan vertikal dalam organisasi, budaya organisasi. Yang kedua, selective perception, yaitu what people see and hear influenced by the attitude, background, and experience. Selanjutnya, emotion. Bagaimana perasaan penerima ketika menerima pesan akan mempengaruhi cara ia menafsirkan pesan. Ekstrem emosi cenderung merintangi keefektifan komunikasi. Yang selanjutnya, information over, itu informasi yang harus diolah melalui kapasitas pemrosesan. Yang berikutnya itu defensiveness, itu perilaku seseorang ketika merasa terancam. Yang kedua, language, kata mempunyai arti yang bermakna bagi orang-orang yang berbeda. Yang ketiga, jargon, yang termasuk dalamnya language itu jargon, itu terminologi khusus atau bahasa teknis yang digunakan oleh para anggota kelompok untuk berkomunikasi di antara mereka sendiri. Misalnya membuat yel-yel bagi pemain sepak bola seperti semangat gitu, atau kita harus bisa, seperti itu. Nah, selanjutnya itu national culture, yaitu culture value affect the way people communication to individuation versus collectivization. Dan berikutnya yaitu overcoming the barriers to effective interpersonal communication. Ada user feedback, yaitu menanyakan sejumlah pertanyaan tentang pesan untuk menentukan apakah pesan itu diterima dan dimengerti seperti yang dimaksudkan, termasuk di dalamnya meminta penerima mengatakan kembali pesan dan kata-katanya sendiri. Itu yang berikutnya, simplify language. Itu jargon dapat membantu pemahaman ketika digunakan dalam kelompok yang mengetahui artinya. Yang berikutnya, listen actively, itu menyimak untuk mendapatkan maksud yang lengkap, yang tanpa membuat penilaian atau penafsiran dini, dapat diperbaiki dengan membangun empati terhadap pengirim. Dan berikutnya yaitu proses of international communication atau KON tadi, itu overcoming communication barriers-nya, yaitu yang pertama, kendala emosi. Emosi dapat menghalangi dan mengganggu penyampaian maksud, termasuk dalamnya menahan diri untuk berkomunikasi sampai memperoleh ketenangan. Perhatikan syarat nonverbal. Tindakan dapat berbicara lebih keras daripada kata-kata. Understanding managerial communication. What is communication? Yaitu penyampaian dan pemahaman suatu maksud. Jika tidak ada informasi atau ide yang disampaikan, mesti tidak terjadi. Everything that a manager does involves communication. Yaitu komunikasi efektif tidak sama dengan persetujuan. Komunikasi yang tidak efektif merupakan sumber utama berbagai permasalahan dalam manajerial. Berikutnya itu tentang organizational communication. Ada formal communication,
Yang pertama, komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi atau bagian dari komunikasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, segala komunikasi yang terjadi dalam rencana kerja organisasi. Nah, berikutnya informal communication, yaitu memenuhi dua tujuan dalam organisasi. Yang pertama, memberi kesempatan pada karyawan untuk memuaskan kebutuhan akan interaksi sosialnya. Yang kedua, dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan saluran komunikasi alternatif yang sering lebih cepat dan efisien. Dan berikutnya yaitu downward atau direction of communication flow. Downward-nya adalah komunikasi yang mengalir ke bawah dari manajer kepada karyawannya. Nah, di sini digunakan untuk memberitahu, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi karyawan. Yang kedua, upward, yaitu menjaga manajer tetap sadar akan perasaan karyawan terhadap pekerjaan. Sort of idea of improving operation, itu luasnya komunikasi ke atas tergantung pada budaya organisasi. Berikutnya yaitu diagonal. Diagonal adalah komunikasi yang memotong baik bidang kinerja maupun tingkat organisasi. Termasuk adalah kepentingan efisiensi dan kecepatan. Yang kedua, email fasilitas diagonal communication. Organizational communication network itu komunikasi dari arus komunikasi organisasi vertikal dan horizontal menjadi berbagai pola. Tipenya yaitu chain. Chain adalah komunikasi mengalir sesuai dengan rantai komando formal. Yang kedua, well, mencerminkan komunikasi yang mengalir antara pimpinan yang kuat dan mudah dikenal dengan orang lain dalam kelompok atau tim kerja. Yang ketiga, all channel, yaitu komunikasi mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja. Ini merupakan kriteria dari tipe of network tadi, ada channel, all channel. Nah, berikutnya yaitu ada grapevine, yaitu percakapan informal aktif dalam hampir semua organisasi. Yang pertama, important source of information. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah yang membingungkan dan dianggap penting oleh karyawan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang penting. Yang keempat, grapevine tidak dapat dihapus. Berikutnya, understanding information technology. How technology affect managerial communication? TI telah mengubah cara para anggota organisasi berkomunikasi. Ada yaitu memiliki informasi yang lebih lengkap, memberikan kesempatan pada karyawan untuk berkolaborasi dan berbagi informasi. Karyawan dapat diakses sepenuhnya. Network komputer system itu komputer dalam organisasi saling terhubung melalui hardware dan software yang kompatibel. Email, ada email. Effect of technology itu network computer system. Itu pertama, instant messaging atau IM. Itu ada yang dimaksud interactive real time communication, ada request, live, IM. Itu yang kedua, voicemail. Yang ketiga, dapat electronic data interchange atau EDI, teleconferencing, video conferencing, intranet, extranet, internet-based voice communication, wireless capabilities. How information technology affect organization, yaitu communication among organization member are no longer constrained by geography or time. Psychology drawback, personal cost associated with being constantly accessible. Baiklah, itulah presentasi dari
mata kuliah pengantar manajemen dengan judul Managerial Communication and Information Technology. Jika banyak atau ada salah dalam pengucapan saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.